Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3A D3 Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang akan memaparkan presentasi kami dengan judul materi Perhitungan Teknis Perencanaan Jembatan Beton pada mata kuliah Teknologi Jembatan. Kami kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Asoriono, kemudian Suryaningsi, yang ketiga Gabriela Teresia Elias, dan yang terakhir Mulyadi. Nah, adapun isi-isi pada presentasi ini ada 3. Yang pertama pendahuluan yang berisikan acuan pokok-pokok, kriteria perencanaan, umur rencana, dan teori dasar. Nah, pada bagian kedua yaitu perencanaan bangunan atas. Isinya meliputi perencanaan tiang sandaran, lantai trotoar, kerb, lantai jembatan, gelagar utama, dan diafragma. Untuk bagian ketiga, perencanaan bangunan bawah yang berisi kriteria dalam perencanaan abutmen dan pilar. Baik, saya akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan. Slide pertama akan membahas acuan perencanaan struktur jembatan. Di sini ada 3 acuan perencanaan struktur jembatan. Yang pertama, Bridge Design Code BMS 92 dengan revisi. Kemudian yang kedua, Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan SNI 2883 2016. Yang ketiga, Bridge Design Manual BMS 92. Nah, selanjutnya, umur rencana jembatan. Umur rencana jembatan dibuat untuk masa layanan selama 75 tahun, kecuali yang pertama, jembatan sementara atau jembatan yang dapat dibongkar atau dapat dipasang dibuat dengan umur rencana 20 tahun. Jembatan khusus yang memiliki fungsi strategis yang ditentukan oleh instansi berwenang dibuat dengan umur rencana 100 tahun. Yang terakhir, terdapat peraturan dari instansi yang berwenang menetapkan umur rencana yang lain. Pokok-pokok perencanaan. Ada 8 pokok-pokok perencanaan. Yang pertama, kekuatan dan stabilitas struktur. Yang kedua, keawetan dan kelayakan jangka panjang. Yang ketiga, kemudahan pemeriksaan. Yang keempat, nyaman bagi pengguna jalan dan jembatan. Yang kelima, ekonomis. Keenam, kemudahan pelaksanaan. Yang ketujuh, estetika. Dan yang terakhir, dampak lingkungan nominal. Selanjutnya, kriteria perencanaan. Yang pertama, peraturan yang digunakan, kemudian material bahan yang digunakan, metode dan asumsi dalam perhitungan, metode dan asumsi dalam penentuan tipe bangunan atas, bangunan bawah, dan pondasi, pengumpulan data lapangan, program komputer yang digunakan, serta metode pengujian pondasi. Nah, selanjutnya penentuan lebar, kelas, dan muatan. Berdasarkan lebar lalu lintas ada 3 kelas. Kelas A yaitu 1 meter tambah 7 meter tambah 1 meter. Untuk kelas B 0,5 meter ditambah 6 meter tambah 0,5 meter. Kelas C 0,5 meter tambah 3,5 meter tambah 0,5 meter. Nah, berdasarkan muatan pembebanan ada 2 macam, yaitu BM 100% untuk semua jalan nasional dan provinsi. Kemudian BM 70% yang dapat digunakan pada jalan kabupaten dan daerah transmigrasi. Untuk lebar jembatan dan jumlah alur dengan LHR dapat dilihat pada tabel yang berada pada slide. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Gabriela Teresia Elias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Gabriela Teresia Elias. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai
Teori dasar perhitungan struktur. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan perhitungan struktur jembatan adalah yang pertama, kesetimbangan, besarnya aksi yang bekerja sama dengan reaksi yang terjadi. Yang kedua, kompabilitas. Untuk setiap level regangan yang terjadi pada baja tulangan, nilainya harus sama dengan regangan yang terjadi pada beton. Yang ketiga, hubungan tegangan dan regangan. Selanjutnya, tinjauan gaya dalam. Apa saja yang ditinjau pada gaya dalam? Ada torsi, aksial, lentur, geser, kombinasi geser plus lentur untuk balok, dan kombinasi aksial plus lentur untuk kolom. Selanjutnya, ruang bebas horizontal dan vertikal. Ruang bebas horizontal dan vertikal di bawah jembatan disesuaikan kebutuhan lalu lintas kapal dengan mengambil freeboard minimal 1 meter dari muka air banjir. Ruang bebas vertikal jembatan di atas jalan minimal 5,1 meter. Yang pertama, horizontal clearance. Ditentukan berdasarkan kemudahan navigasi kapal. US Guide Specification, horizontal clearance minimum adalah 2-3 kali panjang kapal rencana atau 2 kali lebih besar dari lebar saluran. Yang kedua, vertical clearance. Ditentukan berdasarkan tinggi kapal yang lewat dalam kondisi balas dan permukaan air tinggi. Tinggi kapal memperhitungkan kondisi kapal yang ada dan proyeksi ke depan. Selanjutnya, perencanaan bangunan atas. Perencanaan tiang sandaran. Tiang sandaran pada setiap tepi trotoar harus diperhitungkan untuk menahan beban horizontal sebesar 100 kg per meter yang bekerja pada tinggi 90 meter di atas lantai trotoar dan bekerja secara bersamaan dalam arah menyilang dan vertikal pada masing-masing sandaran. Selanjutnya, perencanaan trotoar dan curb. Curb yang terdapat di tepi-tepi lantai kendaraan harus diperhitungkan untuk menahan satu beban horizontal ke arah melintang jembatan sebesar 500 kg per meter yang bekerja pada puncak curb atau pada tinggi 25 cm di atas lantai permukaan kendaraan apabila curb yang bersangkutan lebih dari 15 cm. Dapat dilihat rumusnya pada slide. Selanjutnya, perencanaan plat lantai jembatan. Setelah kita memulai data pendukung yaitu dimensi plat, mutu bahan, dapat kita lanjutkan untuk menganalisis pembebanan. Selanjutnya, menganalisis mekanik, yaitu perhitungan momen. Lalu, dilanjutkan ke perhitungan tulangan. Itu untuk perencanaan plat lantai jembatan. Selanjutnya, perencanaan gelagar utama. Pada perencanaan gelagar utama, data yang diperlukan yaitu data pendukung seperti dimensi gelagar utama dan mutu. Selanjutnya masuk ke analisis pembebanan. Yang pertama, beban mati sendiri dan tambahan, beban hidup, gaya rem, beban angin, dan beban gempa. Lalu ke analisis mekanika. Setelah itu kombinasi momen dan perhitungan tulangan. Sekian pemaparan dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
yaitu pemilihan tinggi gelagar. Dalam pemilihan tinggi gelagar, yang konstan itu merupakan suatu pilihan yang termudah dan memberikan solusi terbaik untuk bentang pendek dan moderat sekitar 160 feet atau 80 meter. Jembatan dengan tinggi konstan tersebut juga digunakan sebagai alasan estetika untuk bentang hingga 450 feet atau 137 meter. Nah, jika bentang meningkat, maka besaran momen lentur akibat beban mati di dekat pilar memerlukan suatu variasi dari ketinggian struktural, sehingga akan lebih ekonomis untuk membuat variasi pada penampangnya. Ya, penulangan baja span tunggal I per D sama dengan 17, sedangkan span majemuknya itu I per D sama dengan 18. Nah, perhatikan span tunggalnya yaitu I per D sama dengan 21, sedangkan span majemuknya I per D sama dengan 25. Iya, kita masuk di slide berikutnya, yaitu tinggi gelagar. Nah, perbandingan tinggi atau bentang dalam gelagar itu adalah 1/15 lebih besar H per L lebih besar 1/30. Adapun optimumnya yaitu 1/18 sampai 1/20. Untuk kasus di mana digunakannya konstruksi luncuran gelagar secara bertahap, ketinggian gelagar tersebut harus masih berada dalam batasan berikut. Ada 3 batasan, yaitu yang pertama L sama dengan 100 feet atau 30 meter sama dengan 1/15 lebih kecil H per L lebih kecil per 12. Yang kedua itu L sama dengan 200 feet, yaitu 60 meter, di mana 1/15,5 lebih kecil H per L lebih kecil 1/11,5. Yang terakhir itu L sama dengan 300 feet atau 90 meter, di mana 1/12 lebih kecil H per L lebih kecil 1/12. Kita mungkin bisa lihat gambar berikut. Ya, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu perencanaan gelagar diafragma. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah data. Kita harus mencari data pendukung, di mana data pendukung itu ialah dimensi gelagar, diafragma, dan mutu bahan. Setelah mendapatkan data pendukung, kita masuk dalam analisa pembebanan, di mana analisa pembebanan itu ada 2, yaitu beban mati dan beban sendiri. Setelah selesai, kita masuk di analisa mekanika. Jika analisa mekanika telah selesai, kita masuk di kombinasi momen. Setelah kombinasi momen, kita masuk di perhitungan tulangan. Dan setelah semuanya selesai, kita bisa membangun gelagar diafragma. Ya, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu perencanaan bangunan bawah. Adapun perencanaan bangunan bawah yaitu dimensi kepala jembatan atau abutmen, di mana bahan kepala jembatan pasangan batu kali. Ada 2, yaitu pasangan batu kali yang bertipe gravitasi. Nah, sedangkan beton bertulan mempunyai 2 tipe, yaitu tipe T dan tipe T dengan penopang. Nah, adapun desain kepala jembatan yaitu tidak ditempatkan pada belokan luar sungai, tidak ditempatkan pada aliran sungai. Berikutnya itu tidak ditempatkan di atas bidang gelincir lereng sungai, tidak ditempatkan pada lereng sungai jika digunakan pondasi dangkal. Pondasi kepala jembatan diupayakan untuk ditanam sebagai kedalaman pengaruh pengerusan aliran air sungai. Itu tadi adalah kriteria desain kepala jembatan yang harus diperhatikan dalam perencanaan kepala jembatan atau abutmen. Ya, kita masuk dalam tahapan perencanaan abutmen. Ya,
Yang pertama itu seperti tadi, kita harus mengumpulkan data pendukung, di mana data pendukung itu ialah dimensi abutmen, mutu bahan, dan lain-lain. Nah, setelah data pendukung selesai, kita masuk di perhitungan beban dan kombinasi momen. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke cek kombinasi momen dan geser terhadap stabilitas guling dan geser. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan momen ultimate dan gaya geser ultimate, dan masuk di tahap terakhir, yaitu perhitungan struktur dan penulangan. Nah, setelah selesai, kita dapat merencanakan abutmen. Ya, sekian dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Suryaningsih. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya menyangkut perhitungan teknis perencanaan jembatan. Nah, saya akan memulai dari penentuan bentang atau jarak antar kepala jembatan. Dalam perhitungan penentuan bentang atau jarak antar kepala jembatan didasarkan pada kondisi sungai yang ada. Untuk kondisi sungai yang merupakan sungai limpasan banjir dan atau air banjir membawa hanyutan, maka perhitungan jarak antar kepala jembatan dihitung dengan rumus L sama dengan B, di mana B merupakan lebar aliran sungai. Dan untuk kondisi sungai yang bukan merupakan sungai limpasan banjir dan atau air banjir tidak membawa hanyutan, maka jarak antar kepala jembatan dapat dihitung dengan rumus L sama dengan A plus B dibagi 2. Adapun perakiraan dimensi abutmen pada desain awal mengacu pada beberapa tipe abutmen yang disesuaikan dengan ketinggian abutmen itu sendiri. Untuk ketinggian kurang dari 4 meter, maka tipe abutmen yang digunakan yaitu tipe gravitasi menggunakan pasangan batu kali. Sedangkan untuk ketinggian 1 sampai dengan 8 meter, maka tipe abutmen yang digunakan adalah tipe T dengan menggunakan material beton bertulang. Kemudian, untuk ketinggian 8 sampai dengan 20 meter, maka tipe abutmen yang digunakan adalah tipe T dengan penopang dengan menggunakan bahan material beton bertulang pula. Selanjutnya, kita melangkah kepada perencanaan pilar. Untuk perencanaan pilar, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan letak kepala jembatan dan pilar berdasarkan bentuk penampang sungai, permukaan air banjir, jenis aliran sungai, dan stratigrafi tanah. Yang kedua, menentukan bentuk dan dimensi awal kepala dan pilar jembatan yang sesuai dengan ketinggian dan kondisi sungai. Kemudian yang ketiga, menentukan bentuk pondasi yang sesuai dengan kondisi tanah di bawah kepala dan pilar jembatan. Yang keempat, menentukan beban-beban yang bekerja pada kepala dan pilar jembatan. Yang kelima, melakukan perhitungan mekanika teknik untuk mendapatkan gaya-gaya dalam. Sedangkan kriteria desain pilar jembatan yang dipilih ialah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ditempatkan di tengah aliran sungai. Yang kedua, jika pilar ditempatkan pada aliran sungai, maka pilar dibuat sepipih mungkin dan sejajar dengan arah aliran air sungai. Kemudian yang ketiga, bentuk diserangkan bulat atau lancip. Kemudian yang keempat, untuk daerah rawan gempa diupayakan untuk tidak menggunakan pilar tunggal. Kemudian yang kelima, jika menggunakan pondasi dangkal, pondasi ditanam di bawah dasar sungai sampai batas pengaruh gerusan aliran air sungai. Jenis pilar pada jembatan dapat menggunakan beberapa jenis bahan, yakni pasangan batu kali, beton, dan baja. Sedangkan untuk bentuk pilar dipilih berdasarkan ketinggian pilar tersebut. Pilar tunggal digunakan untuk ketinggian 5-15 meter. Pilar masif digunakan untuk ketinggian 5-25 meter. Pilar perancah digunakan untuk ketinggian 5-15 meter. Dan pilar portal digunakan untuk ketinggian 15 sampai dengan 25 meter. Selanjutnya,
Pemilihan tipe pondasi berdasarkan kedalaman tanah keras. Untuk tanah keras dengan kedalaman 2-3 meter digunakan pondasi telapak atau sumuran caisson tertutup. Kemudian, untuk tanah keras pada kedalaman 10 meter digunakan pondasi tiang kayu. Dan untuk tanah keras pada kedalaman 20 meter digunakan pondasi tiang pancang. Beton, baik beton maupun baja. Bisa juga menggunakan pondasi caisson terbuka. Kemudian, untuk tanah keras pada kedalaman 30 meter dapat menggunakan pondasi tiang pancang baja, tiang bor, dan caisson terbuka. Dan untuk kedalaman tanah keras lebih dari 40 meter, maka digunakan tiang pancang baja dan tiang pancang bor. Demikian yang sempat kelompok kami jelaskan mengenai perhitungan teknis perencanaan jembatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak video kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.